إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, zat penguasa alam semesta ini. Hanya kepadanya kita menyembah, hanya kepadanya kita bertasbih, hanya kepadanya kita gantungkan segala apa yang kita butuhkan. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Penyampaian khutbah pada Jumat yang mulia ini yaitu keutamaan istighfar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang sangat masyhur yang datang dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bersama dengan tukang roti. Kisah ini dikatakan bahwa Imam Ahmad suatu hari melakukan perjalanan ke tempat yang jauh. Tidak ada yang mengenal kedudukan Imam Ahmad. Maka ketika malam hari ingin beristirahat, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Namun karena petugas masjid tidak mengenal Imam Ahmad, petugas masjid ini pun mengusirnya. Kemudian Imam Ahmad keluar tanpa marah, tanpa mengatakan apa-apa, tanpa pengakuan, saya ini imam besar, saya ini Imam Ahmad. Bukan itu yang ingin dikenalkan dari lisan seorang Imam Ahmad. Beliau keluar, namun tatkala di luar seorang tukang roti melihat beliau, kemudian mengundangnya untuk bermalam di rumahnya. Sepanjang Imam Ahmad bermalam di rumahnya, kemudian Imam Ahmad melihat dari tukang roti ini sesuatu yang luar biasa. Setiap penjual roti ini mengaduk tepung, membuat adonan roti, membakar roti. Lisan penjual roti ini tidak berhenti mengucapkan istighfar. Astagfirullah, 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 sembari dia mengaduk tepungnya. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apakah engkau pernah merasakan buah dari apa yang engkau rutinkan ini? Kemudian tukang roti menjawab, demi Allah, setiap doa yang aku panjatkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu. Apa itu? Kata Imam Ahmad. Jawab tukang roti ini, aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad tersenyum lalu berkata, akulah Imam Ahmad. Demi Allah, Allah menyeretku untuk bisa berjumpa denganmu. Lihat kaum muslimin, dari kisah yang mulia ini bagaimana kita banyak mengambil pelajaran yang bermanfaat dari tukang roti dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus banyak istighfar? Yang pertama,
Karena sejatinya kita adalah hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak maksiat. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa dia datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang mulia, dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang mencucikan dirinya. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa saja keutamaan yang kita dapatkan kalau kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, istighfar mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yudlima nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim." Dan barang siapa berbuat kejahatan, kemudian dia menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, istighfar menjadi sebab turunnya rahmat hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi Allah, Nabi Nuh, yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an surah An-Nuh ayat 10 dan 11. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara." Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Kemudian yang ketiga, istighfar membuat rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala akan terus mengalir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam, "Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu, dan ini adalah bentuk rezeki yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, istighfar menghilangkan kesempitan. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka sama sekali. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang hamba, seorang rasul yang paling banyak istighfar. Padahal Nabi kita yang mulia adalah yang paling banyak pengakuan, Nabi yang paling maksum, yang paling suci, yang tidak berdosa. Tetapi Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad, masih terus beristighfar seperti yang beliau sabdakan, "Wallahi innila astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah." Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan lebih dari 100 kali. Mi'atu marrah, lebih dari 100 kali Nabi kita yang mulia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana para nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Allah catat ucapan istighfar Nabi Adam, "Rabbana zalamna anfusana." Ya Allah, kami zalim kepada diri kami. Kemudian Nabi Yunus
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, dan aku ini termasuk hamba-hambamu yang zalim. Kemudian Nabi Musa juga mengucapkan kalimat istighfar, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku zalim kepada diriku, maka ampunkanlah aku. Bahkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan doa istighfar yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar, doa yang mengandung kalimat istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sangat mulia sekali. Ketika Nabi kita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doa ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah doa Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita mungkin sering menangis karena kita sempit mendapatkan rezeki, atau kita menangis karena ujian yang berat, ujian penyakit dan seterusnya, atau kita menangis karena urusan-urusan lainnya. Namun kaum muslimin, jarang sekali kita menangis karena banyaknya dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosa bisa menutup pintu rezeki. Dosa menghalangi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dapat mengeraskan hati kita. Mungkin selama ini kita mencari solusi kemana-mana, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan satu kunci, yaitu faqultu astaghfiru rabbakum, maka mohonlah ampunan kepada Tuhan kita. Semoga hari ini, hari Jumat yang mulia ini, kita bisa membawa satu amalan yang sederhana tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qaluhu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله الأكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.